Salam saudara sekalian, kita lanjutkan kembali untuk pengantar kitab Perjanjian Lama, dan hari ini kita akan belajar untuk kitab Bilangan. Saudara sekalian, kitab Bilangan adalah kitab keempat dalam Taurat setelah Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Nah, mari kita akan belajar terkait dengan judul kitab yaitu Bilangan. Kitab Bilangan dari bahasa Ibrani yaitu arithmoi. Arithmoi. Dalam bahasa Inggrisnya yaitu Book of a Number. Dalam bahasa Latinnya yaitu numeri. Bahasa Ibraninya jelas di sini bemitzvah. Artinya apa? Bemitzvah itu di padang gurun. Nah, saudara sekalian, terkait dengan kitab ini jelas bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, kitab Bilangan adalah kitab keempat dari Taurat. Nah, dalam Tanakh atau Alkitab Ibrani, dan juga dalam Alkitab kita Bilangan yang keempat. Dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut bemitzvah, yang artinya adalah daerah liar atau di padang gurun. Nah, ini diambil dari kata-kata pertama dalam kitab ini. Sedangkan kata bilangan adalah terjemahan dari Septuaginta numeri, yaitu berbicara tentang cacah jiwa atau sensus bangsa Yahudi. Nah, saudara sekalian, memang kalau kita lihat di dalam isi kitab Bilangan, di situ diceritakan tentang pencatatan atau sensus, tentang pencatatan jumlah orang Israel. Oleh karena itu, kitab ini sering disebut Bilangan. Oleh karena itu, jadi kitab ini disebut kitab Bilangan. Ini berdasarkan karena isinya menceritakan tentang sensus penduduk orang Israel. Nah, saudara sekalian, dalam kitab Bilangan itu ada 2 kali tercatat sensus penduduk orang Israel. Sensus ini mencatat pria Israel, orang Israel pria yang berumur 20 tahun ke atas, yang mampu berperang. Ya, ini berarti tidak berarti wanita dan anak-anak tidak dihitung, tetapi memang ya itulah faktanya, yang dihitung adalah laki-laki 20 tahun ke atas yang siap berperang. Nah, dalam sensus pertama dicatat pada pasal pertama, yaitu tahun kedua setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi semua orang Israel yang berasal dari suku-suku mereka yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang, itu jumlahnya ada 603.530. 603.530 dalam Bilangan pasal 1 ayat 45 sampai 46. Nah, saudara sekalian, untuk sensus yang kedua itu di pasal 26. Di sana dijelaskan bahwa sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, orang Israel disensus. Disensus. Nah, berapa yang dicatat dalam Bilangan 26 ayat 51, jumlah orang Israel yang tercatat dalam sensus kedua adalah 601.730 orang. Nah, jadi saudara sekalian, itu sensus yang dilakukan. Nah, memang terkait dengan bagian ini jelas sekali bahwa orang Israel sepertinya disiapkan untuk masuk ke tanah Kanaan, dan didata siapa-siapa yang bisa berperang supaya akhirnya mereka bisa menaklukkan, walaupun semuanya itu ada dalam pimpinan Tuhan. Jadi itu terkait judul, kenapa diberi judul kitab Bilangan. Kita ambil dari Septuaginta numeri, itu berbicara tentang sensus karena isinya menceritakan tentang sensus orang Israel atau pencatatan tentang orang Israel. Untuk tahun penulisannya saya rasa sama dengan kitab-kitab sebelumnya, bahwa
kitab ini ditulis oleh Musa dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan tahun 1450 sampai 1410. Memang kalau kita lihat dalam kronologisnya ini kitab Bilangan ini peristiwanya itu terjadi setelah bangsa Israel dari Sinai. Jadi setelah meninggalkan Sinai, orang Israel ke Kadesi Borneo, lalu mereka mau masuk ke tanah Kanaan, lalu mengutus pengintai. Walaupun kita tahu akhirnya orang Israel nggak berani karena 10 pengintai memberikan informasi yang tidak yang menyebabkan mereka gentar. Harusnya mereka berputar selama 40 tahun baru masuk ke tanah Kanaan. Nah, itu peristiwa kitab Bilangan ini terjadi setelah mereka di Gunung Sinai. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan tema kitab ini. Tema kitab ini saya ambil yaitu pemeliharaan Allah yang tak putus-putusnya terhadap umat Israel. Nah, saudara sekalian, memang kalau kita perhatikan di dalam kitab Bilangan ini, bagaimana mereka mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Nah, selama mereka itu mengembara, ya kita tahulah orang Israel terkenal dengan tegar tengkuk, orang yang selalu boleh dibilang protes kepada Tuhan. Sejak awal kita melihat bagaimana orang Israel itu selalu protes pada Tuhan. Waktu mereka pingin makanan, mereka protes. Ingat di Mesir. Waktu mereka kekurangan air, mereka protes. Namun kalau kita perhatikan lebih jauh, sebenarnya Allah itu tidak pernah membiarkan mereka. Pada saat mereka membutuhkan sesuatu, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan. Pada saat mereka butuh roti, butuh makanan, mereka berteriak pada Tuhan dan Tuhan kirim mana. Pada saat mereka mau daging, Tuhan kirim burung puyuh. Pada saat mereka mau air, Tuhan kirim air. Luar biasa. Allah menyediakan makanan bagi mereka. Walaupun kita tahu mereka sering bersungut-sungut dan memberontak kepada Tuhan. Tujuan kitab ini yaitu untuk mengajar kita bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita, umatnya. Walaupun kadang kita sering memberontak kepadanya. Ya, itulah Allah kita. Panjang sabar. Walaupun kita selalu memberontak, kadang sering memberontak, kita protes, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan umat. Lalu yang kedua, peringatan bagi kita bahwa saat pencobaan, persoalan dapat menjadi lemah. Artinya apa? Mungkin kita dalam hidup kita tidak selalu on, iman kita tidak selalu kuat. Mungkin ada kalanya kita mengalami situasi sulit, banyak pencobaan. Ya, mungkin itu. Tapi hati-hati, karena kadang pencobaan bisa menyebabkan kita menjadi lemah iman kita. Kita menjadi down. Mas ingat kisah dari Nabi Elia. Nabi Elia begitu luar biasa mengalahkan nabi-nabi Baal pada saat itu. Betul ya? Waktu itu kan mereka bikin misbah, lalu nabi-nabi Baal, kamu duluan yang mempersembahkan. Apakah Allahmu luar biasa kuat? Tapi pada saat nabi-nabi Baal mempersembahkan korban, Allah mereka tidak datang. Lalu Elia mempersembahkan korban dan Tuhan menyampaikan kuasa itu. Tapi pada saat itu juga, setelah kemenangan luar biasa itu, Elia lari ke gunung. Dia takut sama Israel dan dia bilang, aku mau mati rasanya. Tapi Tuhan menguatkan. Iman bisa lemah, tetapi buluh yang terbelah tidak akan dipatahkan. Sumbu yang tidak akan dimatikan. Tuhan memberikan pertolongan. Selanjutnya mari kita akan lihat untuk pasal penting. Pasal penting dalam kitab Bilangan ini yaitu pasal 14. Pasal ini menjelaskan tentang titik balik bangsa yang sedang krisis, di mana mereka telah menerima laporan yang buruk dari ke-12 mata-mata kecuali Yosua dan Kaleb.
bangsa Israel menolak masuk ke tanah Kanaan dan untuk menaklukkan tanah Kanaan, tanah perjanjian. Jadi saudara, kalau kita lihat di dalam pasal 14 jelas sekali bagaimana iman orang Israel tergoncang. Karena apa? Mereka berharap mereka bisa masuk ke tanah Kanaan, tetapi pada saat mereka mengutus pengintai datang dan berkata, kami seperti bala kecil, mereka besar-besar. Dan ini menyebabkan apa? Orang Israel menjadi sangat ketakutan. Walaupun kita tahu ada Yosua dan Kaleb yang tetap mempertahankan bahwa pasti Tuhan menolong, tapi kenyataannya orang Israel mengalami namanya ketakutan. Mereka menolak untuk masuk ke tanah Kanaan, takut. Nah, itulah yang terjadi. Mungkin kita juga ketakutan. Begitu banyak persoalan itu. Tapi sebenarnya yang bagus adalah kita harus seperti Yosua dan Kaleb. Garis besar kitab ini, yang pertama pasal 1 sampai pasal 10, ini adalah persiapan generasi lama, generasi pertama di Sinai. Pasal 1 ayat 4, pasal 1 sampai pasal 4, di sini ada sensus orang Israel. Lalu pasal 5 sampai pasal 9, perintah Allah dan pengudusan umat. Lalu pasal 9 ayat 10, pasal 9 dan pasal 10 yaitu ziarah ke tanah perjanjian. Lalu kalau kita lihat pasal 11 sampai pasal yang ke-25, kegagalan generasi pertama di Moabiat. Nah, memang kalau kita lihat di pasal 11 sampai pasal 25 di sini, bagaimana orang Israel itu tidak puas dan mereka itu sepertinya tidak percaya Tuhan lagi. Walaupun mereka sebelumnya begitu banyak melihat mujizat, tetapi pada saat ada informasi bahwa mereka itu kecil-kecil seperti belalang, mereka menjadi sangat ketakutan dan sepertinya mereka tidak percaya lagi. Oleh karena itu pasal 15 sampai 25 Tuhan mendisiplin mereka dengan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Luar biasa ini. Lalu itu generasi pertama, dan akhirnya generasi pertama itu mati semua di padang gurun. Dan lahirlah generasi baru, generasi yang lahir di padang gurun. Pasal 26 sampai pasal 36. Di sini memang kalau kita lihat di ayat-ayat itu bagaimana Tuhan mengatur ulang bangsa Israel dan bagaimana Tuhan benar-benar mendisiplin mereka supaya mereka tetap setia dengan beribadah kepada orang Israel. Dan akhirnya mereka memang masuk ke tanah Kanaan. Dan nanti kalau kita lihat bagian-bagian selanjutnya, memang sebenarnya nanti setelah ini ada kitab Ulangan dan mengulang. Tapi kalau kita lihat waktu kitab Yosua, akhirnya memang orang Israel masuk ke tanah Kanaan, mengalahkan tanah Kanaan dan membagi tanah Kanaan sesuai dengan jumlah suku umat Israel. Ya, saya rasa itu cukup untuk kitab Bilangan. Tuhan Yesus memberkati.